Bagi kamu trader pemula, trader profesional, ataupun trader yang cinta banget dengan emas, saya kenalkan kalian ke salah satu broker yang amat sangat bagus dari Indonesia, Forex IMF. Jadi tagline mereka itu adalah hashtag jadi trader jago. Kalian bisa start trading itu mulai dari 140.000 dengan lotnya itu adalah 0,01, jadi bener-bener kecil banget. Dan untuk kalian sebagai informasi saja ya, kalian harus tahu bahwa Forex IMF ini sudah mendapatkan izin Bapepti itu dari tahun 2005. Dan saat ini mereka mengeluarkan dua jenis tipe akun yang menurut saya menarik banget, yaitu untuk gold bagi para pencinta gold di seluruh Indonesia dan tipe klasik. Jadi kalian bisa ngelihat trading lebih banyak dengan leverage 1:500 dan spreadnya rendah bagi gold klasik, komisinya rendah. Minimum depositnya kalian sudah bisa ngeliat ya, 140.000 dengan minimum lotnya 0,01. Ingat bahwa dua akun ini itu free swap 7 hari. Ya, jadi spreadnya super tipis, komisinya rendah, free swap, dan juga kalian itu bisa dapetin hadiah. Otomatis banget kalian tuh bisa ngikuti program poin berhadiah dari Forex IMF ketika kalian mendaftar. Nah, kalian juga bisa melakukan overbook tuh dari akun yang lama. Caranya gimana sih kalau misalnya kita mau daftar? Jadi ada dua cara teman-teman. Kalian tuh bisa daftar melalui Quick Pro, ya aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Ini kalian bisa dapatkan di Play Store dan kalian nanti tinggal daftarkan aja Gmail lalu lengkapi data diri kalian. Selebihnya kalian tinggal deposit dan bisa mulai trade-nya. Atau bagi kalian yang mungkin tidak punya Android atau tidak bisa mengakses Play Store, kalian bisa juga daftar di website. Kalian tinggal daftar, verifikasi, buat password, lalu kalian nanti tinggal lengkapi data-data ya seperti biasanya saja. Lalu deposit, dan nanti kalian tinggal download dan install MT4, login di MT4, dan kalian bisa mulai trade yang kalian jalankan. Menurut saya Forex IMF ini menarik banget untuk kalian bisa gunakan, kalian bisa dalami lagi sebagai broker pilihan kalian yang memang sudah terdaftar dan sudah terlisensi di Indonesia. September 2024 saya balik untuk pembahasan XAUUSD. Teman-teman bisa perhatikan saat ini kita akan masuk ke Saxo, ngomongin di daily-nya dulu. Ya, strong bullish teman-teman sudah saya sampaikan, termasuk untuk mencari area-area di mana kita bisa memanfaatkan untuk area buy continuation. Yang terutama kalau teman-teman lihat di sini kan ini ada base sebelumnya, ini rally base, lalu dia rally kembali, dan di rally ini kita belum ada melihat adanya pembentukan base baru ya, pembentukan base baru atau konsolidasi baru atau candlestick merah aja kita belum ada ngeliat sama sekali. Jadi big potential dia masih akan terus melanjutkan penguatannya. Apakah bisa sampai ke 2600? We never know, tapi most likely terjadi. Lebih besar kemungkinan dia ke 2600 dibanding dia ke 2500 kembali. Ya sederhana seperti itu. Jadi usah kita perhatikan di sini. Kita ngomongin kemarin ada previous daily high. Ini previous daily high kemarin ada di berapa? 2586, which is yang area saat ini ya. Dia ketahan di area saat ini. Ini previous daily high-nya, daily low-nya di berapa kemarin? Daily low-nya ada di 2556 di sini. Ini daily high dan daily low-nya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, there's a big potential dia akan break the daily high untuk melanjutkan penguatannya kembali. Di mana area-area buy yang nyaman buat kita lakukan nanti saya akan share ketika kita ngomongin di H4 dan H1. Sekarang kita masuk di sini di H4. Kalau misalnya kita ngomongin di H4 teman-teman, ya kalian bisa ngeliat bahwa pembentukan yang terjadi itu sudah strong bullish ya. Ini saya hapus, nanti kita ulang lagi dari awal. Sudah strong bullish. Kalau misalnya kita ubah ini menjadi garis, ada base minor banget di sini. Ini di 2578. Base minor di 2578 dan ada resistan minor yang sebelumnya teman-teman sudah lihat dia breakout ya. Ya, teman-teman sudah lihat dia berhasil nge-break on that level. Bentar ini saya lurusin. Oke, saya lurusin. Oke. Belum lurusin ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, ini adalah resistannya 2584 ya, saya bilang 2584, below-nya adalah 2578. Dan sekarang harga ada di 2586. Ini untuk H4 teman-teman sekalian. Ya, teman-teman bisa lihat up, ketahan, baru dia berhasil break lagi. Jadi ini there's a big potential. Seandainya memang nanti dia close di bawah dari 2584. Ya di H4-nya berarti kan nanti di jam 12 ya. Di jam 12 dia close di bawah 2584 itu, maka kita bisa perhatikan untuk potential sell yang baik. Oke, potential sell yang baik. Tapi jika dia keep going up ya, teman-teman bisa tahu it's going to 2590, 2600. Now, I'll check on H1. Di H1. Kita ngomongin di H1 karena ini adalah area-area kita akan manfaatkan buat trade. Ada beberapa area buy yang baik teman-teman ya. Ada beberapa area buy yang baik yang bisa saya share ke teman-teman sekalian. Pertama adalah tentu di 2570-an ini.
Ya, di 2578 ini 2578, 2579 sampai 2577. Ini saya turunin seperti ini. Ini adalah area buy pertama yang oke kalau misalnya kita bisa dapatkan potensialnya di sana. Ya, area buy pertama. Ini kan banyak turunan-turunannya. Ada beberapa kali dia volatility 2574, 2573, 2572 kayak gitu. Tapi menurut saya patokan pertama adalah si 2579, 2577. Selama si 2578-nya atau 2579-nya nggak di breakout. Jadi kalau misalnya nanti dia drop kembali, dia drop ke area 2579, 2577, 2579 nggak breakout, teman-teman bisa fokus buy. Kenapa? Karena setelah kita cek on M5, teman-teman bisa perhatikan hal yang sama. Ya, ini kan yang volatility-nya ya. Saya nggak masukin volatility-nya. Saya ngambil yang lebih dulunya di sini aja. Jadi up, drop, ketahan, nggak berhasil break, lalu dia lanjut untuk bullish. Ya, dia lanjut untuk mengalami bullish momentumnya yang kuat. Oke, jadi 2579, 2579, 2577 ini bisa jadi buy pertama. Lalu keduanya di mana? Teman-teman lihat nggak? Kalau misalnya di sini ada base, ya there's a base here yang terbentuk. Ini base, drop lagi. Ini kan sebelum dia rally lanjutan ya, sebelum dia breakout on this level. Ya, sebelum dia rally lanjutan, ini adalah base yang terbentuk dan membentuk yang namanya fair value gap. Ini ada gap yang kebentuk ya, lebar banget gapnya. Kalau misalnya kita ngambil kecilnya aja, it's just on this level. Ya, ini kalau saya tarik pakai Fibonacci retracement, ditarik dari this level, kita ambil paling bawah, tarik sampai paling atas. 618-nya tuh di 2573 sampai ke 2570. Ya. Jadi another place yang bisa kita manfaatkan buat nge-buy adalah 2573, 2571, 2573, 2570. Itu bisa. Yang penting apa? Ya, penting ketahan di atas 2570. Kenapa ketahan di atas 2570? Karena 2570 itu adalah base dari pembentukan sebelumnya yang drop sampai ke 2565. Oke. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan, kalau misalnya nanti break, misalkan tadi teman-teman entry kan buy 2579, 2577 dapat profit terus teman-teman close. Kenapa sih patokan kita 2579, 2577? Karena kalau misalnya dia breakout, maka confirm untuk pembentukan barunya. Apa pembentukan barunya? Adalah minor double top. Dan big potential dia akan makan sampai si base ini. Begitu. Ya. Jadi another places yang mungkin akan saya masuk untuk buy kembali adalah di order block pembentukan di bawah sini. Jadi 2566, 2565, 2567, 2565. Begitu. Selama si 2566-nya nggak di breakout. Ya, itu yang pertama. Kalau misalnya buy yang paling oke di mana? Jauh, teman-teman. Kalau saya boleh share, buy paling oke tuh di 2530-an. Paling oke. Paling oke itu maksudnya teman-teman tutup mata, teman-teman entry itu masih aman. Itu jauh banget. If I take it from this level, kita ngambil dari paling bawah sini. Ngambil sampai area teratasnya. 618 itu di 2541. Ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin area yang lebih oke-nya tentu di 2530-an. Jadi it's totally jauh banget lah. Jauh kalau misalnya kita ngomong. Sekarang sell. Gimana kalau misalnya saya mau nge-sell, King? Jawabannya sederhana, teman-teman. Kalian tadi sudah dengar kalau misalnya saya patok on this level, ini saya hapus dulu. Saya hapus, ini saya patok di sini aja. 2567, 2565. Nah, lalu di sini biar nanti teman-teman bisa tahu mau buy-nya di mana aja. Nah, saya ketik dulu aja biar membantu ya. Ini adalah 2579, 2577. Selama 2579 yang nggak di breakout. Lalu ini adalah 2567, 2565. 2567, 2565. Patokan saya. Nah, sekarang kita ngomongin mau nge-sell saya. Saya mau nge-sell, King. Gimana dong kalau misalnya saya mau nge-sell? Jawabannya sederhana. Kita ngomongin dulu dari time frame yang lebih rendah ya. Di sini teman-teman bisa ngeliat nggak? Ada ini liquidity grab sendirian, habis itu nggak pernah lagi dia break on that level. Sendiri aja dia naik sendiri ke atas sana, tinggi, habis itu nggak pernah lagi turun, nggak pernah lagi naik, nggak pernah apapun. Sudah, begitu aja. Kalau misalnya kita ngomongin berdasarkan garis, ini kan teman-teman lihat melambat di sini ya, melambat dan ada big potential. Seandainya misalnya dia drop ke bawah, maka ini bisa menjadi area minor banget, minor supply. Ya, area minor supply. Kalau misalnya kita ngomongin di M15, ya teman-teman bisa drop up di sini akan nge-retest. Kalau misalnya dia drop untuk up tapi nggak berhasil membentuk new higher high, maka dia akan melanjutkan penurunannya dia sendiri. Jadi kalau misalnya kita ngomongin di H1, akhirnya kita ketemu bahwa area teratas ini bisa menjadikan patokan kita. Patokan buat apa? Ya patokan buat entry sell. Kenapa? Ya karena tentu teman-teman bisa ngeliat ya, dia nge-retest ambil liquidity grab, nggak berhasil break dan dia ketahan lagi di bawah sini.
dan seandainya nanti dia strong tiba-tiba bullish, terus strong tiba-tiba bearish drop ke bawah, maka dia masih respect on this level. Nah, ini kan ada up-nya sekali ya. Ini high-nya di 2586, sedangkan ini close-nya di 2586 juga. Artinya kan dia ketahan dalam level yang sama. Yang selesai tarik, ini kan ketahan dalam level yang sama. Sama seperti yang sebelumnya terjadi. Jadi kita tinggal tunggu aja apakah mampu untuk dia drop lagi. Kapan kita tahu dia mampu untuk drop lagi? Ya saat candlestick-nya close bearish gitu, close dengan drop seperti ini atau close dengan drop seperti ini. Ini baru kita tahu, jadi bisa membantu kita untuk entry. Dan nanti ketika dia nge-retest kita bisa nge-sell. Jadi jawabannya apakah ada area sell? Jawabannya nggak akan ada, teman-teman. Nggak akan ada, kenapa? Bukan nggak akan ada sih, lebih ke arah sell yang lebih nyaman buat kita tuh masih belum ada. Karena teman-teman bisa ngeliat it's still going up and up and up gitu. Kecuali nanti dia nge-retest lagi ke area 2589 nggak berhasil breakout, teman-teman sell di sana. Karena kan ini ada tanda terakhir ya. Kita tahu 2589 berhasil nahan pergerakan dari XAUUSD 2589. Kalau misalnya kita ngomongin dari time frame besar, tadi teman-teman di daily ngeliat di 2586, di H4 teman-teman lihat di 2584. Jadi selama dia bisa drop below that, dia close di bawah 2586, 2584, maka nanti 2586 dan 2584 ini adalah area sell buat kita. Berarti sekarang dong, kan ini sekarang 2585.5. Jawabannya enggak, teman-teman. Karena nggak ada konfirmasi. Ingat ya, tadi kita ngomongin H4 dan daily. Artinya either kalian nunggu sampai satu harian selesai, atau kalian nunggu sampai nanti jam 12, lalu nanti lanjut lagi di jam 4 sore. Karena kita nunggunya adalah per close setiap kali candlestick-nya. Gitu. Dan kondisi sekarang ini nggak ada lain dan nggak bukan kalau misalnya ada yang ngejelasin ke kalian kalau kalian bisa entry sell dan fokusnya bisa junam 20 juta pips, menurut saya masih belum ada konfirmasi. Kalaupun dia benar, itu bukan karena hasil analisisnya dia sendiri, tapi mungkin karena ada faktor luck-nya juga. Kenapa? Ya karena pemikiran orang yang mau nge-sell saat ini adalah pemikiran yang sama orang yang nge-sell di kondisi 2570, pemikiran yang sama orang mau nge-sell tadi juga di 2578, di 2580 yang hari Jumat kemarin. Jadi teman-teman please be wise ya untuk setiap trade yang teman-teman jalankan.